ambil nih. Udah, Phil. Udah, Phil. Masukkan paku ini ke dalam sasar. Silakan yang masuk ya. Phil aja nih. Begitu menyenangkan. Aku bersenang-senang di sebuah taman hiburan malam di kawasan Batu Malang. Aku ditemani Lia, sahabatku yang berprofesi sebagai model. Kami menikmati berbagai wahana. Aku dan Lia sempat mencicipi wahana banteng ngamuk dan merasakan sensasi terpental ke sana kemari. Lia lucu sekali. Sudah lama aku tidak merasakan kesenangan seperti ini. Aku seperti sedang berada dalam dunia keceriaan. Coba aku lempar ke atas. Dan secara otomatis ringnya nyambung satu persatu, Pak. 1, 2, 3, dan 4 ring sekarang ya. Aku gabungin satu, aku bentuk seperti bunga. Dan seperti lambang Olimpik. Ya enggak? Dan tepuk tangannya mana? Kalian berdua melihat pesulap yang lagi memainkan atraksinya. Aku punya tali normal. Kita lebih mendekat lagi dan si pesulap itu langsung aja nih, ayo kamu maju. Nah, aku terpaksa maju untuk melihat secara lebih dekat lagi tentang permainannya. Dicek dulu. Dan aku punya sebuah gunting. Permainannya sederhana. Tali yang rusak aku coba untuk gabungin jadi satu lagi. Tolong pegang. Oh, aku menjadi saksi permainan sang pesulap. Tali yang solid, ya Mas. Aku coba untuk gunting, Pak. Digunting. Dah. Oke. Sekarang ada 2 tali yang berbeda. Aku coba untuk jadiin satu. Seperti ini. Dan tugas banyak ditiup, Mbak. Tiup. Begini? Ditiup. Oke. Permainan sulap yang hebat. Nanti saya bawa pacar keren tuh pastinya. Kamu ini ya pacar gue tadi. Kak, katanya ada tempat ramal deh di situ. Itu tuh. Iya sih. Kayak serius banget sih. Serius apa sih mereka ngobrolnya? Iya serius banget sih. Ringsi, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Kita mau ya dengan Mbak Lia. Ika. Kayaknya Mbak Lia dulu hari ini. Oh iya. Oke, bisa dikocok.
3 ya, jangan dibuka. Pilih 3. Pegang tangan saya dulu. Anda cukup cerdas, Anda berpotensi, banyak talenta, banyak bakat, khususnya di entertain ya. Dan diinginkan Kalau masalah asmara gimana Bang? asmara, mbaknya lagi dalam 2 pilihan, lagi bingung. Oke. Sekarang mau ramal Pak. Contohnya seperti tadi ya. Ambil 3. Oke. Ambil 3. Jabat tangan saya. Kayaknya Mbak Ikanya ini lagi galau ya. Di kartunya ini menunjukkan Mbak Ika lagi galau. Lagi memikirkan seseorang yang ada di sana. Mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Tapi yang di depan mata dibiarin aja, dicuek. Bimbang. Pasti Anda bimbang milih yang mana. Terus asmaranya agak rumit. Gimana? Mbak Ika mau terima tantangan saya? Mau merubah kehidupan Mbak Ika? Mau terima tantangan? Jadi kartu ini menunjukkan Mbak Ika harus menerima tantangan saya. Gimana? Kalau masalahnya cepat selesai, ingin cepat selesai, ingin menemukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa malam ini. Oke, gimana? Terima. Apapun yang terjadi, Apa yang terjadi? Siap. siap. Oke. Ini hanya Mbak Ika aja. Karena yang rumit di sini, baru Mbak Ika aja. Kamu enggak dong, Li. Sendiri aja, kan? Oke. Ika yang banyak masalah. Ambil yang lebih dalam. Kita lihat ya di sini. Coba ambil. The Devil. Jadi Anda harus ke rumah hantu. Rumah hantu, Li. Tenang, tidak ada apa-apa. Di sana Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa malam ini. Coba pegang. Devil. Aku dikasih petunjuk. Petunjuk ini nanti kamu akan bisa melihat keajaiban ini di rumah hantu. Waduh, itu rumah hantu kan bisa kebayang nggak sih? Aku harus sendirian, tanpa si Lia dan tanpa siapapun. Aku harus jalan menelusuri rumah hantu itu seorang diri. Jangan takut, tidak apa-apa. Udah, ikutin aja. Ikutin, jangan lu takut sendirian. Jangan menoleh ke belakang lagi. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Oke, ingat. The Devil. Oke, silahkan. Doain aku ya. Semangat. Jangan menoleh ke belakang lagi. Iya. Makasih ya.
yang udah menegangkan banget dan serem banget, gelap kan, gelap di situ yang aku cuman nggak berani buka mata di situ. Nggak berani buka mata dan aku cuman tutup mataku ya begini kan karena saking nggak beraninya. Dan pas udah agak ada cahaya-cahaya gitu udah mulai aduh belum. Pada saat aku lagi jalan pelan-pelan tiba-tiba di belakang ada aku. Tenang, gak usah takut, saya bukan hantu. Saya di sini yang memberikan petunjuk. Kamu kesini mencari keajaiban, bukan? Iya. Jika begitu, kamu harus mengikuti saya. Apa kamu yakin? Oke. Anda siap? Ya, saya siap. Oke, ikuti saya. Jadi aku harus ikutin dia ke tempat tempatnya kosong banget, banyak kerangka gitu yang emang serem tempatnya. Di situ dia menunjukkan atraksi sulapnya ternyata sama aku. Sebelum melihat keajaiban, harus mengikuti permainan saya sebelumnya. Apa Anda siap? Siap. Oke, di sini ada sebuah paku. Sebuah paku yang benar-benar solid. Dan ada 4 paper bag yang dimana Anda harus memasukkan paku ini ke dalam salah satu. Dan setelah itu, Anda harus melipat. Oke. Setelah melipat, Anda mengacak posisi. Sudah? Baiklah. Saya harus menghabiskan 3 dari 4 paper bag yang tersedia. Sebelumnya, saya minta Anda menyerahkan satu kertas untuk saya. Silakan. Oke. Tidak mau pindah? Ya. Baiklah. Seperti sebelumnya, saya menghabiskan hingga tinggal 1 paper bag yang berisi paku. Ada 4 kantung semen yang terbungkus rapat dan dia harus mengambil 3 dengan cara menepat pakai telapak tangan. Jadi kalau emang si isi kantung semen itu ada pakunya, berarti kan wah, ternyata dia memainkannya dengan bagus sekali. Tapi di situ dia kasih tantangan lagi nih sama aku. Oke, di sini saya memiliki sebuah kain hitam. Dan hitam ini polos. Bisa dicek? Ya. Dia tidak memiliki apapun. Dan saya sedang memiliki sebuah kartu putih. Silakan Anda memberikan nama jelas dan tanda tangan dengan jelas. Oke, sesuai dengan nama Anda dan dengan Anda. Oh ya, terima kasih. Di sini saya letakkan kartu Anda. Dan saya memiliki sebuah boneka voodoo. Boneka ini akan membantu saya untuk mencari di mana Tuhan Anda berada. Let's play. Sekarang Anda tadi sudah menutup bolpen tersebut, bukan? Dan ternyata Anda sekarang bolpen sudah terbuka. Dan di sini
Anda yang menuliskan tadi di awal adalah nama dan tantangan Anda. Benar begitu? Dan saya rasa Fodo telah menemukan satu lokasi di mana Anda harus menuju sana. Oke, ini ada petunjuk yang saya dapatkan. Topi koboi dan hutan. Aku harus bawa kartu tersebut. Inilah, memang dia nunjukin ke aku harus pergi ke hutan juga, karena disitu keajaiban akan datang. Dan saya mendapatkan satu petunjuk lagi. Di sini saya memiliki sebuah cairan. Dia memainkan lagi nih. Atraksi juga sangat menakjubkan dan sangat membuat aku yang takut juga sih, karena apa sih dia namanya sebuah kertas itu dibakar, tapi apinya itu kena di telapak tangannya penuh banget sampai mungkin prosesnya ya. Loh, apa ngerinya tuh dia tuh kebakar tangannya, ternyata nggak apa-apa. Kita lihat petunjuk saya dapatkan untuk kedua kalinya. Keajaiban. Gak mau terlalu lama di situ kan, akhirnya aku tuh langsung pergi ke tempat semula ya Mbak Priska dan Wali ada. Ternyata mereka berdua tiba-tiba hilang. Loh, aku cari-cari di sekitar itu nggak ada juga. Terus aku melihat kartu yang tertinggal di atas meja, cuma satu. Gua mati dan di situ tertulis San, San. Coba ke hutan keesokannya, dan di situ tuh aku tuh nggak membawa apa-apa karena aku bingung dan karena diburu-buru juga, dan aku nggak ingat mesti bawa perlengkapan apa di hutan tersebut. Oke, iya. Coba ya, ideanya seperti ini ya. Sebentar, saya boleh tutup. Siapa itu mas? Oke, bentar. Mbak, boleh kesini mbak, nggak apa-apa mbak. Awas, hati-hati. Namanya siapa mbak? Ika. Gangga. Kok sendirian di hutan gitu? Iya, ini mas, aku tuh kemarin itu dari sebuah tempat. Di mana tempat itu menjur aku datang ke sebuah hutan sesuai dengan petunjuknya. Nah, kalau sudah sampai di sini, aku tuh bakal menemukan suatu keajaiban. Justru teman gue hilang, aku lagi mencari dia. Oh gitu. Gak ketemu juga. Jadi temennya hilang gitu. Kalau yang mbak cari tempat yang berhubungan dengan keajaiban ya di sini mbak. Oh, ya? Ini adalah tempat latihan kita untuk latihan magic. Oke, Kik, coba tunjukin sesuatu. Di sini saya akan memainkan sebuah permainan yang kedua, disebut sebagai Gypsy Track. Dengan tenang ini, saya akan memainkan sebuah permainan sederhana, sebuah permainan yang biasa dimainkan oleh para penyihir gypsy. Lihat ini. Saya butuh korek api. Dan di sini, bisa tolong? Oke.
Duitnya nyambung lagi ya? Iya, itulah. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu yang kita lakukan di sini. Kita memperdalam teknik-teknik magic dan lebih fokus di sini. By the way, saya mungkin bisa bantu kamu untuk cari teman kamu. Tapi mungkin saya nggak bisa bantu banyak. Tapi cuman saya kasih clue gitu mungkin ya. Kesini nggak bawa apa-apa ini. Aku nggak bawa, tapi aku cuma bawa uang. Uangnya juga nggak banyak, Mas. Enggak. Maksudnya saya nggak minta duit. Bukan, maksudnya boleh saya pinjam dulu? Oh, iya silakan. Oke. 150.000 ya, mungkin yang ini dulu aja ya. Ini boleh dipegang dulu ya. Nah, saya akan kasih clue dari sini aja. Ya, boleh dipegang ya. Jadi di sini nomor serinya, ini uang asli ya. Jadi tidak ada, ini uang Anda sendiri. Saya akan coba di situ tulis nomor serinya, disebutin di situ. Semuanya. PR L oke. 554 554 961. Iya. Setiap uang kertas hanya ada satu nomor seri, abjad dan angka. Untuk uang yang pertama, saya akan berikan satu clue angka di situ, tapi harus mengganti salah satu dari angka-angka ini. Kira-kira Ika pilih angka yang mana di antara 55, 49, 61? Hanya satu ya? 9. Pilih 9 ya. Jadi 9 ini nanti akan saya rubah. Clue-nya akan muncul di uang itu. Jadi host akan memilih mana yang angka yang akan dirubah. Dan itu bukan rekayasa karena uang yang digunakan adalah uang asli. Dan saya tunjukkan untuk efek visualnya, perubahan angka yang terjadi dan abjad yang dipilih. Jadi itulah ke hutan itu kita mengenalkan aliran psikokinesis dan visualis. Di sini sesuai ini ya, PRL 554961. Yang akan Anda rubah adalah 9. Nah, saya akan merubah angka 9-nya dan di situ nanti akan menjadi clue angka yang akan menunjukkan sebuah lokasi. Saya minta apinya dinyalain sedikit. Kasih percikan, oke. Nomor serinya, perhatikan di sini. Nomor serinya 9-nya berubah. Dan ini masih tetap uang Anda, tetapi nomor serinya berubah. 8. Jadi sekarang jadi PRL 5548 61. Oke, berarti kita dapat clue yang pertama adalah angka 8. Jadi ini angkanya sudah berubah. Ini yang akan jadi clue Anda adalah angka 8. Anda pegang dulu. Nah, kemudian saya minta Anda menuliskan nomor seri uang yang 100.000. Oke, ini adalah IKS 702692. Nah, kalau tadi Anda sudah mendapatkan clue angka, sekarang saya akan merubah dari abjad. Dari KS yang mau saya rubah yang mana kira-kira? S. Oke, kita rubah abjad yang ketiga. Jadi KS ini S-nya akan kita rubah menjadi sebuah clue abjad. Oke ya. Kalau saya minta lighternya nyalakan. Oke ya. Nah, nyalakan koreknya. Oke. Stop. Tadi Anda meminta S-nya diganti. Itu keluar. Berubah jadi L. KL dan ini masih tetap uang Anda. Jadi sekarang kita dapat clue adalah L. Ya. Kalau boleh tahu, L ini adalah abjad depan nama teman Anda yang hilang. Iya. Betul. Uang seri yang aku punya itu bukan yang nomor serinya udah satu nomor seri dan satu nomor abjad itu berubah, emang udah bener-bener berubah. Kok bisa gitu kan? Anda harus buat ke sebuah rumah makan.
dan Anda mungkin harus menuju ke tempat angka 8. Mungkin itu yang akan memberi petunjuk selanjutnya. Jadi saya cuma bisa bantu itu. Saya cuma ucapkan semoga sukses, semoga ketemu temannya. Mudah-mudahan ya Mas. Oke. Makasih atas bantuannya ya. Hati-hati duitnya. Ya. Ya, mari semuanya. Ya, thank you. Si uang itu ternyata memberikan sebuah simbol di mana kemudian aku harus mengikuti jejak selanjutnya lagi. Sekarang saya butuh volunteer cewek. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Aku harus pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu besar dan terdapat tulang belulang. Aku tengah menyusuri dunia keajaiban. Aku terjebak dalam sebuah pencarian. Aku harus mencari petunjuk temanku yang menghilang. Tapi aku lelah dan butuh rehat sejenak. Masuki sebuah kafe dan aku langsung duduk menikmati suasana di situ. Satu aku pesan minum dan sambil memakan french fries kan, dan ya mungkin agak jenuh juga ya karena aku beberapa hari ini capek banget untuk mengikuti tantangan ini satu demi satu. Selamat malam pemirsa yang di sini. Saya Bayu. Saya akan menunjukkan sebuah atraksi sulap kepada Anda yang ada di sini semua. Kemudian aku melihat ada perform yang bener-bener aku sudah melihat mereka sebelumnya di hutan. Ternyata masih Gangga dan teman-temannya. Saya mempunyai 1 botol dan saya butuh 1 gelas. Dik. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya saya akan menunjukkan sebuah sulap. Kecilin perut. Pops, nggak apa-apa dik. Oke, boleh balik. Oke, sekarang aku dapat gelasnya dan kita mulai permainannya. Satu botol dan 1 gelas. Aku punya stick di sini.
Bayu melakukan permainan-permainan ala bar magic, tapi karena di situ suasananya bar, dia membuat botol minuman itu jadi banyak dan bisa berpindah-pindah dengan gelas dan lain sebagainya. Oke, selamat malam semua. Saya Gangga Mas Koditos. Kalau tadi Anda sudah melihat Bayu dan Vic sudah memainkan atraksinya, sekarang giliran saya untuk sedikit bermain-main dengan sebuah permainan yang sangat visual untuk Anda. Anda bawa dompet, bawa. Isinya juga ada. Yakin isinya ada. Coba keluarin. Sekarang saya pinjam uangnya 1, intinya seperti itu. Ya, goceng. Nah, uang 1 dengan yang lain itu dibedakan dengan nomor seri, betul ya? Oke, saya minta di sini Mas Ipul untuk menuliskan lengkap nomor serinya. Sembari Anda menuliskan, saya akan menyiapkan sebuah tisu dan sebuah gelas. Ya, jadi sekarang kita menggunakan uang goceng Rp5.000 dengan saya akan berikan hadiah telur ini pada Anda, tetapi telur ini saya biarkan di sini dulu, tidak akan kemana-mana. Ya, oke. Nah, perhatikan. Oke. Berapa itu nomor serinya? LRA 631 489. Saya akan terus saya masukkan tisu ke dalam tangan kiri saya. Kemudian saya akan ambil korek di sini. Oh, saya boleh pinjam koreknya Mas saja? Boleh? Ya. Sekarang gini Mas, perhatikan. LRA 631 489, telurnya ini. Kemudian saya memainkan seperti memindahkan uang dari penonton ke telur. Ada lubang di sini? Ada lubang di sini? Utuh. Sekarang perhatikan baik-baik. Tangan saya kosong, tidak ada. Saya akan pecahkan telur ini. 1, 2, 3. Oh, sorry. Itu ada uang. Berapa tadi uangnya? 5.000. Saya butuh tepuk tangan. Tapi masalahnya, ya silakan diambil Mas Ipul. Oke. Iya. Pelan-pelan. Cek nomor serinya. Berapa? LRA? Oke. Saya kembalikan uang Anda. Tapi saya bungkus dengan kertas. Ya, jangan dibelanjakan dulu. Ini untuk souvenir untuk Anda. Tepuk tangan untuk Mas Ardi, Mas Hardi. Ya, sekarang saya butuh volunteer cewek. Anda sendirian aja. Butuh teman, Mbak. Bercanda, Mbak. Silakan bergabung ke sini. Kemudian Mas Gangga menyuruh aku turun. Oke, aku turun. Terus Mas Gangga memperlihatkan lagi atraksinya. Oke, boleh kenalan? Ika. Kita pernah ketemu ya? Saya meminta host untuk
bergabung main dengan saya. Oke, di sini kebetulan saya memang bermain di resto ini, kafe ya. Melanjutkan dari pertemuan kita yang kemarin, bahwa Anda sedang mencari clue untuk mencari teman Anda. Iya. Anda belum menemukan teman Anda? Belum sama sekali. Oke. Saya akan kasih clue untuk Anda. Kita akan menggunakan gelas yang terakhir, yaitu gelas warna biru. Di situ ada beberapa gelas tersusun dan hanya satu gelas yang tersisa. Seperti yang tadi, bahwa Anda harus memilih satu kartu. Saya akan memunculkan benda yang akan dipilih oleh si host. Nah, dia harus memilih satu kartu dulu. Saya minta Anda tunjuk satu kartu, yang mana aja. Anda tutup mata, Anda geserkan jari-jari Anda terserah kemana saja. Oke, Shred. Oke, Anda mendapat ini, kartu ini. Ya. Ya, oke, boleh tunjukkan ke saya kartunya apa? 7 diamond. 7 of diamond, 7 wajib. Oke. Nah, Anda harus mencari apakah itu benda yang ada di kartu 7 wajib, di kartu warna merah. Ya. Sekarang kita cari tadi berapa? 7 wajib. 7 wajib. 7 wajib. 7 wajib. Oke, ini 7 wajib ya. Ya. Di sini ini adalah satu petunjuk bahwa Anda akan melangkah ke tempat berikutnya, yaitu saya mendapatkan tikus. Kayaknya nggak mungkin tikus masuk di gelas ini ya. Ini mungkin mewakili nama hewan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba tikus 1, 2, 3. Tikus. Maksudnya apa gitu kan? Oke, Mbak nggak usah takut dengan tikus ya. Oke, jadi karena di sini Anda mendapatkan clue yaitu sebuah hewan, berarti Anda untuk ke tempat berikutnya Anda harus menuju ke tempat yang penuh dengan satwa. Itu clue-nya adalah seekor tikus. Ya, saya munculkan dari kartu yang dipilih host. Kebetulan kartu yang dipilih host belakangnya adalah tulisan tikus. Artinya aku harus pergi lagi nih ke sebuah tempat di mana tempat tersebut terdapat hewan-hewan. Ada aku sama kamu. Iya. Keesokannya tentunya dengan semangat juga dong, aku pergi ke sebuah tempat di mana terdapat hewan-hewan sesuai dengan petunjuk Mas Gangga. Datang ke sebuah kebun binatang, tempatnya besar banget dan banyak binatang-binatang di situ. Aku sambil melihat kiri kanan, siapa tahu dia ada di situ, dan ternyata nggak ada. Aku bingung kan mau kemana. Aku sambil udahlah istirahat dulu sebentar. Mana sih? Baru aku mulai istirahat, menikmati pemandangan situ, tiba-tiba ada seorang pria datang menghampiri aku. Sore. Sorry, kenalin, nama aku Christopher. Ika. Pasti lagi nyari temennya ya? Kok tahu sih? Pasti lagi nyari keajaiban juga kan? Lah, iya. Kok bisa tahu sih semuanya? Ya, soalnya saya juga pengen ngasih sebuah keajaiban juga sih. Keajaiban? Maksudnya gimana ya? Ada poin. Apa ya itu? Lagi? Host kita coba untuk bertemu dengan seorang magician aliran baru, yaitu Playboy Magician. Jadi magician yang memainkan trik-trik romantis untuk menggoda lawan jenis ya. Maksudnya apa nih ya? Kamu, hadiah sebagai sebuah keajaiban. Ternyata dia seorang magician. Dia coba ngerayu aku.
Terus kemudian dia kasih trik sulapnya ke aku. Kartunya kosong semua, nggak ada gambarnya. Jadi kosong. Dan kartu ini melambangkan cerita kita berdua. Jadi ada aku sama kamu. Iya. Kosong. Terus dan tanya-tanya, kenapa kita ketemu? Nah, dan ternyata kita ada perasaan. Nah, sekarang gini, sebenarnya karena aku bisa ngasih keajaiban, aku sebenarnya udah tahu nama kamu sebenarnya dari awal. Siapa? Aku sudah tulis di sini. Hah? Dan coba cek. Iya, benar ya nama. Kamu kan? Sekarang coba. Dan ini buat kamu. Wow, hati. Bunga dan hati. Soalnya Magician sering main kartu kan. Saatnya kita main kartu. Jadi kalau bilang stop di mana aja terserah. Stop. Stop di sini. Ya, Ambil kartunya. di atas. Jangan paling ke atas. Ingat kartunya. Ingat kartunya. Ya. Sekarang aku taruh di sini. Jadi otomatis aku kan nggak tahu kartumu kan. Kartumu apa aku nggak tahu. Jadi biar lebih ajaib lagi, aku rubah kartunya. Warnanya dia berubah. Ada satu kartu yang berubah. Merah. Semuanya biru. Dengan bukti ini kartu kamu bukan? Iya, as hati. Asati. Sekarang aku tutup. Coba tangannya. Tangannya. Boleh pinjam tangannya. Ini untuk mengungkapin perasaan aku ke kamu. Coba dibuka. I love you, Ika. Jadi kamu cari temanmu kan? Kamu cari di sebuah tempat ruangan besar yang dipenuhi dengan tulang belulang. Oke? Ngerti kan? Oke. Jadi aku pamit dulu. Oh, thank you ya. Bye. Bye. Aku harus pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu besar dan terdapat tulang belulang. Dan itu dari setiap sudut magician kita itu mengawasi terus. Dan mungkin termasuk salah satunya ketika melewati tempat yang berpatung itu salah satunya kita taruh magician di situ untuk mensteril sampai host bisa ke titik poin terakhir.
secara nggak sengaja Mas Gangga itu, tapi Mas Gangga itu dalam keadaan terikat di kursi, nggak bisa apa-apa, dan mulutnya juga tertutup rapat. Mas, kenapa Mas? Adegan saya diikat itu memang rekayasa saya juga, supaya untuk membuat kepanikan puncak pada host. Buka mulutnya, dia sampai kehabisan nafas saat itu. Kenapa Mas kok bisa begini? Coba bantuin, aku bantu coba buka ikatan tangannya, atau nggak bisa Mas? Kok susah ya? Aku nggak bisa ini. Mas kok susah Mas? Nggak bisa dibuka Mas? Nggak usah. Aku coba sendiri dulu. Dan tidak mungkin host bisa melepaskan saya, kecuali saya sendiri. Tolong kamu agak menjauh sedikit. Iya Mas. Awas. Awas. Dia bisa dong membuka ikatannya sendiri. Di situ saya kehabisan nafas. Tolong tarik kursinya ke sana. Di situ dia kelelahan sampai mungkin nafasnya juga tersedak-sedak ya karena tertutup. Dia nggak cerita, dia belum cerita sama aku kenapa kondisinya seperti itu. Ya Mas ya. Gak lama kemudian datang, aku melihat dari bawah, dari kaki sampai kepalanya, sampai mukanya pakai jubah hitam. Saat aku melihat dia, di sini sih ya? Kayak kaget ya? apaan sih? Jangan kaget dulu. Jadi gini Kak. Jadi semua ini tuh hanya permainan. Permainan? Kamu ngerjain aku gitu? Datang satu persatu lagi, datang magician yang udah ketemu sama aku. Masih ingat kan Kak? Mbak Friska juga ada. Ini kan kalian kan yang ketemu aku kemarin kan? Ini Bayu. Yang waktu itu kita temuin di pasar malam. Iya, yang main atraksi. Dan tugas mbaknya ditiup, Pak. Tiup. Begini? Ah. Ini. Nah, yang ini Taufik. Pesulap gotik yang kakak temuin di rumah hantu. Ini Dik, waktu itu ketemu kakak di hutan kan? Iya. Dan yang ini Kristo, Playboy Magician. Kakak masih ingat kan? Coba dibuka. Loh, I love you Ika. Dan yang ini Mas Gangga. Tikus. 1, 2, 3. Dia yang ngatur semua permainan ini. Setengah yang ngatur semuanya ini. Jaga banget sih kalian semua ya sama aku udah kemana-mana mencari kamu. Tuh, masih belum selesai. Dan Pak ini yang mengarahkan kakak ke sini. Iya, taruh itu kan? Ambil. The Devil. The Devil. Jadi Anda harus ke rumah hantu. Hantu. Oh, semuanya ini gemes aku jadinya. Jadi gini juga, ini semua memang aku yang create. Dari permainan dari awal yang mereka mainin sampai aku seperti ini tadi, itu semua aku yang buat.
Tapi itu semua atas permintaan dari Lia. Ternyata mereka sengaja melakukan ini semua, ngerjain aku semua, membuat aku seperti ini. Ini tuh semua karena idenya Lia, teman aku. Kamu ini Lia, aku udah sampai kalang kabut nyari kamu, tau nggak? Kakak sih terlalu sibuk, jadinya aku ngundang teman-teman aku deh buat ngibur kakak. Kalian semua sukses banget kerjain aku. Oh nggak sih? Jadi kamu terhibur kan? Hibur, inilah yang namanya keajaiban. Di sini bisa menemukan kalian semua bersama-sama gitu. Yes. Wah, sama sekali enggak ada kepikiran di situ. Bener-bener memang pinter nih anaknya, settingannya cantik banget. Bener-bener yang aku sama sekali nggak kepikiran hal itu jebakan dia, permainan dia. Enggak sama sekali. Jadi kamu bisa menikmati semua jenis aliran magic dan kamu merasakannya sendiri langsung. Ya, seru juga. Gimana? Relax kan? Relax. Ya, relax lah, karena aku udah ketemu Lia, udah ketemu semuanya di sini. Kemarin-kemarin sempat menegangkan, sempat yang surprise juga, sempat yang ketemu dengan ya hal-hal yang bikin aku jadi panik, yang benar-benar panik. Tapi sekarang udah enjoy semua. Mesti terima kasih sama Lia. Ya, thank you my friend. Jadi sosok yang berjubah hitam itu sebenarnya adalah Lia. Lia betul-betul mengawasi betul kemana jalannya Ika. Di hutan, di kafe, kemudian di museum satwa. Jadi konsep yang kita lakukan ini adalah sebuah ilusi yang kita lakukan secara berkesinambungan bersama-sama dilakukan oleh beberapa magician dengan aliran-aliran baru yang kita tunjukkan, dan itu kita sebut dengan Mina Illusion. Mina dari bahasa Jepang itu semua, illusion adalah illusion, ilusi.